Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program 10 hari menjelang Pentakosta. Dan hari ini kita berada pada hari yang kelima, pada tanggal 26 Mei 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah dan teduh ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kesegaran dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami memerlukan firman Allah sebagai tuntunan kehidupan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk berani melakukan firman Allah dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kegelisahan dan kegentaran itu dimiliki oleh setiap orang pada saat ini. Kegelisahan karena wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kegelisahan karena faktor ekonomi yang menurun mengingat pembatasan yang diberlakukan. Sehingga itu membatasi ruang gerak, membatasi aktivitas, bahkan membatasi sumber dana bagi setiap orang yang bekerja. Andai kata ia bekerja, ada potongan-potongan yang ia dapatkan. Bahkan sampai harus ia di PHK. Namun sebagai orang percaya kita diajak untuk memahami bahwa dunia ini adalah terbatas. Tetapi kita mempunyai Allah yang tidak pernah terbatas. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatasi Allah berkarya dalam kehidupan kita. Firman Allah pada saat ini merupakan janji Allah bagi kehidupan para murid yang pada saat itu mengalami kegelisahan, mengalami goncangan pikiran, bahkan menyentuh hati mereka. Karena mereka mengetahui Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah suatu kenyataan bahwa ketika pikiran kita tergoncang, maka hati pun akan berpengaruh menjadi tidak tenang. Dan ketika hati kita tidak tenang, maka akan melemahkan semangat dan motivasi seseorang. Rasa kehilangan itu membuat hati tidak tentram. Oleh karena itu, Yesus mau memulihkan batin para murid. Yesus mau menyegarkan hati mereka agar mereka mampu menerima kenyataan yang berat. Jika hati tenang dan damai, maka para murid dapat dan pasti kuat melewati kenyataan yang berat, sekalipun tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kepada para murid Yesus berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya tanpa ketidakpastian. Yesus memberikan penawar hati mereka, yaitu damai sejahtera. Memasuki hari baru, kita dikuatkan oleh firman Allah untuk tetap tekun dalam iman, berpengharapan kepada Allah bahwa tantangan hambatan yang saat ini menggoncang pikiran, hati, bahkan batin saudara dan saya, baik karena persoalan-persoalan tertentu, bahkan kata-kata buruk yang kita terima, maka mohonlah agar damai sejahtera Yesus menyegarkan kehidupan kita, sehingga kita dapat bersyukur. Sehingga dalam ungkapan syukur itu kita merasa ketenangan dan damai. Dan ketenangan dan damai itu dapat mengarahkan kita untuk berpikir yang baik.
berpikir melakukan hal yang maju. Dan semuanya itu terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kepada sesama. Rasa damai mengalahkan segalanya, termasuk penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita dan kita menerima damai dari Yesus. Karena Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat diatasi oleh Yesus. Maka janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, berikanlah damai dalam hati kami, sehingga damai Allah memberikan ketenangan pada pikiran kami, memberikan kedamaian di dalam hati kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan itu dalam perkataan dan perbuatan kami kepada sesama kami, baik melalui dunia maya maupun yang ada di hadapan kami. Dan biarlah ya Tuhan, berikanlah kami dan tanamkanlah dalam hati kami firman Allah yang teguh ini, agar kami tidak ragu melangkah menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Karena kami tahu Allah mengerti akan keadaan hati kami. Allah sangat memahami kegoncangan yang kami alami pada saat ini. Dan Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Bahkan secara khusus di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang pada saat ini kami alami. Biarlah ya Tuhan, hikmat-Mu menerangi kami untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini dengan berpegang teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.